kami santai ya, kami lanjut nih. Oh, bebas. Kami dengar ya. Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu santai, di depan dewan tuh rakyat harus santai. Santai mana Pak? Laki ini santai Pak. Ibu seragam sama itu. Alhamdulillah. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu Majelis Taklim, koalisi berbagai Majelis Taklim. Ini berhubungan dengan politik juga nih. Ibu-ibu kalau makin kenal politik berarti makin bagus. Kok tidak senyum, Bu? Senyum. Takut ngomong politik? Oh ya, hari gini. Yes. Baik Bapak Ibu semua, Makyam yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada Ustazah Kiki Amelia. Kiki Amelia? Oh ya, Rizky Amelia. Kemudian ada, saya manggil beliau Pak Sekda. Itu doa. Ya, doa dari saya untuk beliau. Beliau salah satu pahlawan nasional yang namanya seluruh Indonesia ada. Ya, dokter tuh ngitung hamilnya. Ya, jadi Ustazah luar biasa, Ketua BKMT. Sungai lihat bentar ya. Iya, luar biasa. Nah, baik ibu-ibu semuanya yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau share langsung silakan Bu, pakai Instagram boleh, pakai TikTok boleh. Dan sekarang saya siarkan langsung sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril dimanapun berada, saya siarkan melalui Facebook Sahabat Dr. Zaril. Ya, baik, saya ada waktu sekitar seperempat jam. Dan Maknya mau kemana? Oh ya, justru saya mau ngasih pantun untuk Makyam. Ya, saya Dr. Zaril. Orang normal paham. Langsung potong ya, langsung potong. Saya Dr. Zaril, orang normal paham. Ya, baik Bapak Ibu semua. Makyam ada spesial pantun untuk ibu-ibu semua. Mohon maaf Bang Dirman, ini hanya untuk ibu-ibu saja. Karena saya tadi tidak memperkirakan ada saingan saya datang di sini. Laki-laki, rupanya ada saingan juga ya. Jadi pantun ini berkaitan dengan situasi masa kecil zaman kita dulu, Bapak Ibu. Jadi pantunnya seperti ini. Di Kulong Hijau katanya banyak buaya. Tapi sekarang entah kemana. Hari ini saya sangat bahagia bertemu ibu-ibu Majelis Taklim yang makin bijaksana. Tepuk tangan boleh dong? Ya, setahu saya biasanya Majelis Taklim itu selalu dengan sholawat-sholawat. Jadi saya mempersiapkan sholawat singkat Bapak Ibu. Sama-sama ya. Suara saya agak seperti ini karena saya 2 hari ini berkeringat nih. Alhamdulillah sudah berkeringat. Tadi susah berkeringat. Dan semakin dekat dengan Makyam makin berkeringat saya. Jadi hari Jumat tadi saya sudah mulai terjadi panas dingin, meriang, pilek, kemudian sakit tenggorokan, batuk. Rupanya seperti ini rasanya sakit ya. Dan Bapak Ibu semua, kita sholawat dulu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Jadi Bapak Ibu semua, Ibu-ibu, ada satu lagi Bapak, bisa dengar suara saya? Ya, baik. Istri beliau mana di sini? Ada nih. Oh ya Allah, mohon maaf. Alaika, ya Habib, salaika, salawatullah alaika. Nah, sudah cukup. Jadi saya menyampaikan sesuatu bahwa sesuatu bisa dibikin dengan irama sedih atau irama bahagia. Sama, suasana hati kita sama seperti itu. Ibu-ibu, kalau ditanya, makhluk yang paling bikin kesel itu A. Presiden, B. Anggota dewan, C. Suami. Pilih C kan? Iya kan? Iya? Enggak, mungkin tidak ya?
Oh ya, berarti dia presiden ya. Nah, jadi seperti itu. Sesuatu yang berlawanan itu akan menyebabkan terjadi sikap perlawanan. Saya bukan ngomong politik Bapak Ibu. Saya tidak bahas tentang Rambo atau apa yang kejadian sangat luar biasa saat ini ya. Tapi ada perlawanan, lawan kata itu membuat seseorang merasa kurang nyaman dengan orang itu. Contoh, putri lawannya apa? Putra. Yang suami lawan katanya istri. Nah, yang paling sering bertengkar siapa? Suami istri. Kemudian anak lawan katanya apa? Parents, orang tua. Ya. Anak kalau ditanya siapa yang bikin kamu paling kesel, jawabannya bisa jadi orang tuanya. Orang tua juga demikian. Ketika ditanya siapa yang paling bikin kesel, bisa jadi anaknya. Karena disuruh dan nurut-nurut gitu, Bu. Tak nurut-nurut kan? Disuruh makan malah minum, disuruh makan kacang malah makan kue dan lain-lain. Nah, perbedaan itu yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata kita dalam menyikapi membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran juga berbeda-beda. Tema kali ini judulnya saya buat sesuatu yang menakjubkan. Saya ingin kita sama-sama. Jadi saya gunakan kata kita. Awalnya saya tulis kita dan Al-Quran, tapi kurang seru. Jadi saya ubah kita bersama Al-Quran. Kalau kita bersama Al-Quran berarti dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Nah, cuman kalau kita membahas Al-Quran saja kepada umat Islam sekarang ini bisa dianggap ceramah saya radikal. Karena kalau umat Islam saat ini ya Bapak Ibu semua, kalau kita bicara umat Islam mesti menjalankan Al-Quran dengan bagaimana tempo hari Bang Sudirman untuk mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen ya. Dulu kan ada istilah itu kan, terus istilah itu hilang sekarang kan. Kan ini ibu-ibu umur 50 kan? Lah kan? Ya seumur umur kita kan. Waktu SMP, waktu SD, PMP, pelajaran PMP tahu masih PMP ingat? Pendidikan Moral Pancasila, masih ingat kan? Menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Bahasa itu hilang. Karena apa? Pergantian kekuasaan, reformasi. Nah, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita saat ini saya berusia hampir 52 tahun. Bapak Ibu nanti kalau mau ngasih hadiah, silakan pada ulang tahun saya. Serius Bu. Serius. Jadi wakil rakyat itu boleh diberikan apapun oleh rakyat. Karena dia perwakilan dari rakyatnya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ngasih hadiah, tanggal 29 November. Usia saya 52. Cuma maksimal 1 juta rupiah. Tahu berapa? Karena saya pejabat publik. Jadi kalau lebih dari 1 juta saya harus melapor ke KPK. Rumit. Jadi Ibu kalau mengasih maksimal 1 juta rupiah harganya. Ya. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari Al-Quran itu sudah kita jalankan secara murni dan konsekuen harusnya. Tapi coba saya belum menjalankan Al-Quran itu secara murni dan konsekuen. Ada hal-hal tertentu yang belum saya jalankan. Saya tahu sendiri tentang saya. Istri saya apalagi tahu tentang saya. Ada hal-hal yang di dalam Al-Quran yang belum saya laksanakan kepada istri dan anak-anak saya. Tapi itu karena sesuatu yang harus ditutupi, bukan ditutup ya, aib kan. Jadi harus dirahasiakan oleh istri saya. Saya bersyukur sekali Kak Santi, istri saya bisa merahasiakan kejelekan saya di hadapan umat ini. Nah, seperti itu. Coba kita buka topeng kita masing-masing Bapak Ibu. Tidak usah buka jilbab Bu, buka topengnya. Buka topeng kita masing-masing. Kita sendiri yang tahu apa yang kita lakukan bisa jadi sekarang bertentangan dengan Al-Quran. Mau dikasih contoh? Nah, bentar. Kalau sudah ada bunyi-bunyi ini, saya harus. Ini bekas saya tadi ya? Bukan bekas, baru ya. Sampai-sampai saya siapkan ini Bu. Dan tenang aja, saya sudah siapkan kantong asoynya. Baru kali ini saya bercara menyiapkan tisu sendiri dan kantong asoynya. Nah, tapi itulah risiko, ya risiko. Janji ini sudah hampir sebulan yang lalu, kondisinya sehat. Tapi 3 hari terakhir kondisi saya jadi seperti ini. Siapa sangka kan? Nah, jadi contoh sederhana. Setelah Al-Fatihah kita sama-sama tahu. Saya yakin Bapak Ibu semua hafal surat Al-Baqarah. 5 ayat pertama, 3 ayat terakhir kan? Kan biasanya majelis taklim hafal di situ kan? Awalnya hafal, akhirnya hafal. Jadi begitu sholat baca 5 ayat pertama, rakaat pertama, rakaat kedua melafazkan 3 ayat terakhir. Jadi ketika ditanya, "Ibu, tadi sholat Isya bawa surat apa?" Al-Baqarah.
Dari berapa? Dari 1 terus bukan sampai ya, bukan sampai. Dari 1 terus ke 286. Kata orang, berapa jam, Bu? 10 menit. Ya, karena cuma 8 ayat kan. Ibu-ibu hafal ya, saya yakin. Saya tidak akan ngetes, Bu, tenang aja. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bunyinya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cukup sampai situ, Bu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Dan dzalikal kitab Al-Qur'an ini yang tidak apa ya? Raiba fihi. Bukan artinya. Nah, tadi saya hafal artinya. Saya harus konsentrasi. Ya, artinya yang bukan yang artinya raiba fi itu sesuatu yang harus kita yakini ya. Bukan main-main surat Al-Qur'an ini. Artinya dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang Bapak Ibu jujur, siapa yang mau jadi orang yang paling bertakwa? Angkat tangan. Nah, enggak sih kok kan? Bukan jujur merasa bertakwa, sekarang bukan merasa paling takwa, yang mau jadi orang paling bertakwa, angkat tangan. Nah, itulah ibu-ibu. Tadi tidak jawab, sekarang langsung ngomong, sembuhin gini. Tapi tadi ngapain tidak ngangkat? Karena apa? Takut, ya. Belum apa-apa, laki-laki itulah diambil dulu kesimpulannya. Kan saya belum menyimpulkan sesuatu, ibu-ibu udah ngambil kesimpulan kan? Nah, kejadian seperti itu sama yang terjadi dalam diri saya, keluarga saya, kita semua terhadap Al-Quran. Nah, padahal dalam Al-Quran itu sendiri Allah telah mengatakan bahwa dalam surat Az-Zariyat ayat 56, surat ke-51 ayat 56. Kalau surat 8-10 udah hafal Bu ya? Surat ke-8 ayat 10 udah tahu ya? 8-10, kode saya 8-10. Ini kode ini. Oh, udah saya bawa ya. Kode 8-10 itu surat 8 ayat 10. Surat 8 itu Al-Anfal. Yang potongan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nasru illa min indillah. Apa lu? Coba, saya ulangi lagi ya, sampai 3 kali ya. Tadi sekali, sekarang 2 kali lagi. Wa man nasru illa min indillah. Pakai short ya. Wa man nasru illa min indillah. Udah apa? Ikut saya, ya, ikut saya. Wakil rakyat tidak boleh menyalahkan rakyat, tapi rakyat boleh menyalahkan wakil rakyat ya. 1, 2, 3. Waman nasru illa min indillah. Artinya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Itu saya jadikan patokan. Apapun yang ingin kita lakukan, kemenangan itu dari sisi Allah. Allah yang memberikan kemenangan dan caranya harus disukai oleh Allah. Nah, kembali ke ayat Al-Qur'an tadi, ayat surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, hanya untuk beribadah kepadaku. Pertanyaannya kepada diri saya, keluarga saya dan kita semua, apakah seluruh waktu kita sudah kita gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah? Tidak ada lagi nguruceh sana nguruceh sini, tidak ada lagi protes sana protes sini, tidak ada lagi ketika makan yang asin, aduh banyak juga garam, tidak ada lagi tengok suami yang malas-malas langsung marah emosi, tidak ada lagi nguruceh budak-budak, tidak ada lagi menyalahkan siapa pun. Atau masih ada? Ibu-ibu sekali nguruceh itu berapa menit baru bisa berhenti? 1 menit bisa berhenti, 2 menit, 3 menit. Jadi Bu, suami nguruceh oleh istri, ya suami lah berangkat sebelum berangkat kerja, misalnya ini permisalan di keruceh nih, belum berangkat kerja di keruceh, itulah bangun lambat segala macam, nih tengok anak kita lah susah, bantulah nih, lah sambil ngoreng segala macam, nih tengok anak kita bangun lagi bagi segala macam.